Normalisasi untuk tidak pernah berhubungan lagi atau ngobrol sama orang yang udah pernah nyakitin lo, ngancurin lo, dan udah pernah bikin lo nangis. Kalau lo berpikir bahwa, oh mungkin mereka melakukan itu kepada gue karena mereka lagi ngalamin hal yang berat. Kita pun ngalamin hal yang berat juga, tapi bukan berarti kita bisa bertindak seenaknya terhadap orang lain. Bukan berarti kita berhak nyakitin orang, berhak jahat sama orang, dan berhak bikin orang nangis. Semua orang ngalamin hari yang berat, semua orang mengalami hidup yang berat, tapi bukan berarti lo punya hak nyakitin orang dan seenaknya sama orang. Jadi normalisasi untuk tidak pernah berhubungan atau ngobrol lagi sama orang yang udah pernah nyakitin lo, karena sebenarnya mereka tahu kok apa yang mereka lakukan. Mereka cukup dewasa untuk menyadari apa yang mereka lakukan kepada lo itu adalah salah. Karena sekali lo memaafkan dan menerima perlakuan mereka akan mengulanginya. Karena mereka kan berpikir, oh yang pertama aja gue dimaafin, ya udah gue nggak apa-apa dong ngelakuinnya lagi. Pernah jatuh hancur dan runtuh. Kalian tahu? Kalau bullying itu bukan sekedar bercanda. Kekerasan fisik seperti memukul, menendang, atau mendorong bukan hal sepele. Satu tindakan yang dianggap biasa bisa ninggalin luka besar buat orang lain. Dalam jangka panjang, bullying juga bisa menyebabkan gangguan mental seperti stres berat, kecemasan, sampai depresi. Walaupun mungkin beberapa di antara kalian yang pernah menjadi pelakunya, tolong beranikan diri untuk meminta maaf pada orang yang pernah kalian bully. Penyesalan memang tak selalu datang di awal, jadi lebih baik menyadarinya sekarang sebelum semuanya menjadi lebih buruk. Jangan terima dia lagi. Kalau lo terus-terusan balik ke orang yang udah ngancurin lo, jangan heran kalau dia juga terus-terusan nyakitin lo. Karena di kepalanya dia, lo tuh cuma seseorang yang mudah banget buat didapat. Tanpa harus ada effort, tanpa harus diperjuangin. Dia pergi, lo terima. Dia bohong, lo maafin. Dia ngilang, lo nungguin. Terus, lo masih bingung kenapa dia nggak berubah. Sebenarnya yang berubah tuh bukan dia, tapi batas toleransi lo yang makin rendah. Ingat ya, cinta yang sesungguhnya itu nggak pernah minta lo mengorbankan harga diri lo berkali-kali. Jadi stop buka pintu untuk orang yang sama. Karena setiap kali lo balik lagi ke orang yang sama, yang sebenarnya lagi lo tinggalin tuh diri lo sendiri loh. Dan suatu hari nanti lo akan sadar, luka yang paling dalam itu bukan karena dia pernah nyakitin lo, tapi karena lo mengizinkan hal itu terjadi berkali-kali ke diri lo sendiri, padahal lo udah tahu akhirnya akan sama. Jadi gue mau bilang sama lo, jangan pernah kejar seseorang yang gak takut buat kehilangan lo. Kejar versi diri lo sendiri yang cukup berani buat bilang, sekali lo kehilangan akses hidup gue, pintunya gak akan pernah gue buka lagi selamanya. Karena self-love yang sesungguhnya itu bukan tentang tetap bertahan, tapi tahu kapan harus pergi, meskipun hati lo masih berharap keadaannya bisa berubah. Paham gak? Stop ya.